Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 PAI Stayo yang sangat membanggakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah materi PAI untuk pertemuan yang ke-8. Kita masih melanjutkan kuliah yang pertemuan ke-7, yaitu mengenai sholat berjamaah. Kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai sholat berjamaah ini. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah saya terangkan mengenai pengertian sholat berjamaah ini, ya. Kemudian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, kamu sudah tahu ada yang punya pendapat sunnah muakkad, ada yang punya pendapat fardu kifayah, ada yang punya pendapat wajib ain, namun tidak menjadi syarat sahnya sholat. Dan ada yang punya pendapat wajib ain dan menjadi syarat sahnya sholat. Ini semua sudah saya jelaskan. Ya, kemarin ya saat pertemuan yang ke-7. Nah, sekarang pertemuan yang ke-8. Saya kira kita sudah paham ya yang ke-7 itu. Lalu dalil-dalil yang dijadikan alasan untuk sholat berjamaah ini, ya, antara lain ada surat Al-Baqarah ayat 43, ya. Kemudian juga ada An-Nisa ayat 102, ya. Dan juga ada dasar hadis-hadis Nabi. Ya. Ini dasar hadis Nabi saya kira bisa dilihat kembali pelajaran yang pertemuan ke-7. Oke. Lalu juga keutamaan sholat berjamaah apa itu sudah saya sampaikan juga, ya, bahwa pahalanya ternyata luar biasa, ya, sholat berjamaah itu. Maka jangan sampai kita meninggalkannya, ya, selama tidak ada uzur syar'i. Uzurnya apa? Ada yang bertanya demikian, ya. Uzurnya ya tentu saja kalau kita sakit, ya, yang tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, kemudian juga hujan, ya, juga ada ya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkan kita untuk menghadiri sholat berjamaah, ya, seperti misalnya ya penjaga rel kereta api itu, ya, ini bisa meninggalkan sholat berjamaah. Dokter yang sedang mengoperasi pasien, ya, diperkirakan misalnya jam 11 sebelum zuhur selesai, ternyata ya operasinya rumit, ya, sehingga dia harus melanjutkan operasinya dan meninggalkan sholat berjamaahnya. Itu antara lain, ya. Nah, ini ya, dan juga sudah saya jelaskan mengenai wanita, ya, apakah diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ternyata diperbolehkan, walaupun tidak wajib, ya, ya itu, ya. Walaupun tidak wajib sholat berjamaah buat wanita, tetapi kalau ternyata ya kita misalnya sebagai seorang suami dimintai izin oleh istrinya mau berjamaah ke masjid, ternyata kata Nabi, ya, fala yamna'ha, ya, fala yamna'ha, maka jangan kamu cegah, artinya harus diizinkan, begitu, ya. Sekarang sampai ini, ya, ini yang belum saya teraskan. Catatan untuk imam. Nah, untuk imam. Yang pertama, sholat berjamaah itu makin banyak pesertanya akan semakin baik. Ya, maka usahakanlah supaya masyarakat di lingkungan kita ini semuanya rajin berjamaah supaya pahalanya semakin baik, semakin banyak. Yang kedua, masih mendapat kebaikan berjamaah bila makmum masih dapat mengikutinya sebelum imam memberi salam. Jadi andaikan terlambat tapi masih bisa mengikuti, ya, jangan sampai kita punya pendapat sudah tertinggal, sudah nggak usah jamaah saja, ya, masih lumayan, ya, masih dapat 1 rakaat, bahkan kata ini selama imamnya belum salam masih mendapatkan hikmahnya kita sholat berjamaah.
Yang ketiga, imam hendaknya meringankan sholatnya, ya. Kecuali kalau makmumnya terdiri dari orang-orang yang suka untuk diperpanjang, ya. Nah, terutama ini biasanya sholat maghrib itu hendaknya dipendek. Nabi kalau sholat maghrib, ya bacaannya paling banyak adalah surat Al-Kafirun, ya. Yang paling banyak dilakukan Nabi maksudnya itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya. Tapi kalau subuh itu menurut riwayat Nabi itu membacanya 70 ayat, ya. Di rakaat kedua, rakaat pertama apa? Sampai 100 ayat, ya. Yang keempat, suara imam ya saat membaca bacaan jahar, bacaan keras, hendaknya dikeraskan hingga terdengar oleh para jamaah, ya. Maka perlu ini pakai pengeras suara yang memadai. Ya, maka masjid-masjid itu hendaknya punya pengeras suara yang bagus, ya, tidak kompresek, tidak beker-beker gitu, sehingga suaranya bisa indah. Yang kelima, perpindahan gerakan imam jangan terlalu cepat, ya, agar makmum bisa menyelesaikan bacaan dengan tumak ninah, ya, jangan terlalu cepat, walaupun juga jangan terlalu lambat, nanti ya sedang-sedang sajalah. Yang keenam, bacaan surat atau ayat pada rakaat pertama dan kedua hendaknya mengikuti urutannya dalam mushaf Al-Quran. Ya, ini etikanya ini, walaupun kalau tidak urut ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Namun etikanya, ya sunnahnya yang sering banyak dilakukan oleh Rasul itu adalah kalau misalnya ya, rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, ya rakaat keduanya tinggal dua pilihan, ya, yaitu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Tapi kalau rakaat pertamanya surat Al-Baqarah misalnya, maka rakaat kedua pilihannya banyak, ya. Ada 112 surat berikutnya pilihannya, ya kan? Ya. Lalu catatan untuk makmum ini, ya. Makmum hendaklah berniat untuk mengikuti imam. Jadi kalau menjadi imam itu tidak harus niat jadi imam. Ya, tapi kalau jadi makmum harus niat untuk jadi makmum. Ini bedanya nih. Ya, kecuali tadi yang pertama tadi, imam kalau tidak niat menjadi imam itu di sholat-sholat yang bukan, ya, seperti sholat Jumat itu harus niat jadi imam karena syaratnya Jumatan itu harus berjamaah. Tapi kalau misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kalau imamnya tidak niat jadi imam itu tidak mengapa. Sehingga kalau ada orang yang sedang sholat sendirian, ya kan niatnya sendirian itu mesti. Tiba-tiba ada orang datang untuk menjadi makmum, nah itu boleh, ya. Nah, nanti di tengah-tengah setelah tahu bahwa ada yang makmum, imam kemudian berubah niat menjadi imam, ya, imamnya maksudnya yang tadinya sholat sendirian berubah menjadi niat sholat berjamaah. Yang kedua, makmum wajib meluruskan dan merapatkan shaf, ya, tidak terlalu rapat sehingga sulit bergerak, namun juga tidak terlalu longgar, ya. Walaupun ini ada yang mengatakan meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk sunat, tapi yang jelas Rasul perintah sallu sufufakum, ya, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ya, luruskanlah dan rapatkanlah shafmu karena rapatnya dan lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaannya sholat berjamaah. Yang ketiga, makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Ya, tidak boleh mendahului. Bergeraklah setelah mendengar takbir intiqolnya imam. Ya, takbir intiqol itu takbir yang menunjukkan pergerakan atau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu namanya takbir intiqol, takbir perpindahan. Kalau takbir yang awal, yang pertama itu namanya takbiratul ihram, ya. Oke. Yang keempat, makmum mengetahui gerakan imam walaupun melalui shaf di depannya. Ya. Kan kalau shafnya banyak itu, ya kan makmum nggak bisa melihat imamnya kan karena tertutup oleh shaf di depannya. Maka yang melihat gerakan shaf di depannya itu. Oke, kalau sekarang dibantu dengan ada
Ya, saya lihat di masjid di Jakarta itu karena banyak, maka dibantu dengan CCTV, ya, dengan TV, dengan TV. Lalu yang kelima, imam dan makmum berada dalam satu tempat, ya, yang menjadi satu tempat. Ya, bagaimana kalau misalnya imamnya ada di Masjidil Haram, makmumnya ada di Wonosari, dengan perantaraan misalnya TVI, bagaimana itu? Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, oke. Lalu tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Yang namanya depan itu ya alat ukurnya Ka'bah itu, ya, begitu. Oke. Lalu yang ketujuh, makmum masbuk atau terlambat datang, ya, langsung masuk shaf yang masih kosong, kemudian takbiratul ihram, lalu mengikuti yang sedang dikerjakan imam, tidak harus menunggu imam dalam posisi berdiri. Ini banyak ini pada saat imamnya sedang sujud, makmumnya datang, kemudian makmum santai dulu, nunggu imamnya berdiri. Tidak benar itu. Yang benar adalah kalau imamnya sedang sujud misalnya, ya langsung takbir, langsung mengikuti sujud. Begitu. Nah, cuman dia nanti tidak dihitung satu rakaat selama tidak mendapati rukuknya imam secara tumakninah. Itu alat ukurnya itu. Yang kedelapan, hendaklah jangan bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum yang lain. Ya, sedang makmum dimakmumi lagi. Kecuali kalau makmum imamnya sudah selesai, makmumnya kemudian berdiri sendiri, munfarid, ya, kita makmum kepada orang yang sedang meneruskan sholatnya, itu boleh. Yang kesembilan, aturan sholat makmum dengan imam hendaklah sama. Ya. Jangan sampai itu imamnya sedang sholat jenazah, makmumnya sholat duhur, itu nggak cocok, nggak relevan itu, ya kan? Yang ke-10, laki-laki tidak boleh menjadi makmum perempuan. Ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri, ya, maka yang jadi imam ya suaminya. Suaminya nggak ada, yang ada adalah anak, tapi anaknya belum balik, tapi sudah morohek, ya, sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz, sudah morohek, walaupun belum balik, boleh menjadi imam untuk ibunya itu, ya. Maupun orang lain juga. Ya. Imam anaknya masih umur 10 tahun tapi sudah hafal Al-Qur'an, bacaannya bagus, maka yang menjadi imam dia di kalangan orang-orang yang hafal kulhu, begitu. Yang baru hafal kulhu saja kan. Yang ke-10, laki-laki tidak boleh menjadi makmum perempuan. Oh, sudah tadi ya. Oke. Lalu yang ke-11, ya, makmum janganlah berimam kepada orang yang ia ketahui tidak sah atau batal sholatnya. Tahu dia dengan mata kepala, ya kan. Kalau nggak tahu ya gimana lagi karena nggak tahu, ya kan. Ya. 12, tidak boleh mendirikan jamaah baru sebelum jamaah yang sedang berjalan selesai. Ini biasanya terjadi di masjid-masjid pinggir jalan ini, ya. Ya, misalnya maghrib, wah, jamaah utama sedang berjalan, tiba-tiba ada datang rombongan bis, ya. Kemudian dia di belakang mendirikan jamaah baru, itu nggak boleh. Ya, harus menunggu selesainya. Ya, kalau mau mendirikan jamaah baru, harus menunggu selesainya jamaah yang utama di situ. Yang ke-13, bagi makmum yang sudah menyelesaikan sholatnya, kemudian hendak meninggalkan tempat sholatnya, tidak boleh lewat di depan orang yang belum selesai sholatnya. Ini harus hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian terus menginjak-injak sajadahnya, ya, yang sedang menyelesaikan sholatnya, ya. Ini ada pertanyaan yang menarik ini, ya. Siapa yang lebih berhak jadi imam? Ini ada hadis dari Uqbah bin Amr, Rasulullah bersabda, yang menjadi imam di antara kamu ialah yang mereka yang terbaik bacaannya, bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus. Ya, walaupun dia masih kecil, katakanlah masih umurnya ya 10 tahun, tapi hafal Al-Qur'an, ya, maka dialah yang sebenarnya berhak menjadi imam. Berhak itu tidak wajib loh, ya, artinya tidak wajib dia jadi imam, cuman berhak ia menjadi imam.
Ya, jadi kalau misalnya ia jadi makmum ya sah saja. Kalau mereka sama bacaannya, ya, ini ranking kedua ini, maka yang terpandai dalam sunnah ya, sunnah itu maksudnya di situ ya ahli fikih, lebih fakih, ya lebih fakih, lebih pinter dalam hal sunnah hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau kepandaiannya mereka sama dengan dalam hal sunnah, ya, ranking ketiga gimana? Dilihat yang lebih dulu berhijrah ke Madinah. Ya, kata hadis Nabi ya ke Madinah ya. Kalau kita sekarang ini penerapannya siapa di antara jamaah di situ yang paling dulu menempati tempat tinggal di daerah itu. Ya, misalnya kalau pendatang ya berarti nanti dulu begitu ya. Nah, kalau bersamaan pula maka dilihat yang lebih tua. Nah, jadi tentang usia ini malah menempati ranking terakhir ini ya, level terakhir tentang usia ya. Kalau bisa begitu, ini etikanya begitu ya. Wah, gimana itu orangnya itu sudah tua, bacaan Al-Qur'annya nggak bagus, tapi dia yang wakaf di situ dan sejak dulu menjadi imam di situ, bagaimana itu? Ya sudahlah, teruskan aja ya, seperti itu. Kamu nggak usah melakukan demo, ya. Tetaplah menjadi makmum setia di situ. Insya Allah nanti lama-lama setelah beliau meninggal, kamu bisa menjadi penggantinya yang baik. Ada penjelasan lagi nih, janganlah diimamkan seseorang di tempat kekuasaan laki-laki lain. Artinya apa? Tuan rumah ya lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas tikarnya kecuali dengan izin tuan rumah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Saya kira ini bagus sekali ini tata keramanya ya. Ya, artinya kalau kamu bertamu ya maka jangan terus lonong ke depan jadi imam ya. Kecuali kalau diizinkan atau diperintahkan oleh tuan rumah sebagai bentuk penghormatan. Ya, kamu ya mau, jangan terus lonong maju ya untuk menjadi imam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Insya Allah hadisnya sahih. Saya kira ini ya kuliah kita pada hari ini. Hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA maupun lewat media-media yang lain. Kita akhiri bersama ya dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.